Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurul Budiarti dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan tokoh agama yang bernama Buya Hamka. Buya Hamka menciptakan tafsir, yaitu tafsir Al-Azhar, yang mana tafsir tersebut muncul pada abad ke-20, atau tafsir tersebut bisa disebut sebagai tafsir Nusantara. Pada tafsir tersebut, jenis penafsirannya menggunakan jenis penafsiran ra'i atau pemikiran, dan metode yang digunakan yaitu metode tahlili atau metode yang mufasirnya berupaya untuk menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai sisi dengan memperhatikan urutan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, corak dari tafsir Al-Azhar sendiri menggunakan corak adab al-ijtimai, yang mana penafsiran tersebut menerangkan petunjuk-petunjuk ayat Al-Quran yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat dan berupaya untuk menanggulangi masalah-masalah mereka dengan mengedepankan petunjuk-petunjuknya. Buya Hamka memiliki nama panjang yaitu Abdul Karim Malik Amrullah. Buya Hamka lahir pada tanggal 17 Februari pada tahun 1908 di Sungai Batang, Provinsi Sumatera Barat. Beliau merupakan putra dari Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul dan ibunya bernama Safiyah. Beliau merupakan anak pertama dari 4 bersaudara, yaitu 3 adiknya yang bernama Abdul Qudus, Asma, dan Abdul Muti. Pada tahun 1914, Buya Hamka mengikuti sekolah desa, atau sekolah tersebut dilakukan pada pagi hari. Pada saat sekolah desa, beliau berusia 7 tahun. Dan selanjutnya pada tahun 1916, beliau mengikuti sekolah diniyah, yang mana sekolah tersebut dilakukan pada sore hari. Pada tahun 1918 atau saat beliau berumur 10 tahun, beliau masuk ke Thalib School atau madrasah yang didirikan oleh ayahnya sendiri, yang mana ayah beliau menginginkan agar beliau kelak menjadi ulama agama. Dan pada tahun itu pula, Buya Hamka berhenti dari sekolah desa atau sekolah pagi. Pada tahun 1922 sampai 1926, Buya Hamka merantau ke Tanah Jawa atau tepatnya di Yogyakarta. Di sana beliau mengikuti kursus-kursus yang diadakan atau diselenggarakan oleh Muhammadiyah dan Syarikat Islam. Dengan mengikuti kursus tersebut, Buya Hamka menerapkan ilmunya dengan mengabdi menjadi guru agama di perkebunan tebing tinggi Medan, yaitu pada tahun 1927 sampai 1928. Selanjutnya pada tahun 1929, beliau mengabdi di Padang sebagai guru agama juga. Dan di sana beliau juga mendirikan madrasah Mubalighin. Pada tahun 1957 sampai 1963, beliau menjadi dosen di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Padang Panjang, Sumatera Barat. Pada tahun 1964 sampai 1966, beliau dipenjara dikarenakan beliau dituduh melakukan rapat gelap, yang mana rapat tersebut merupakan bentuk rapat yang menentang pemerintahan dari Soekarno. Pada tahun 1974 sampai 1976, beliau mendapatkan gelar kehormatan, gelar doktor kehormatan atau honoris causa dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Selanjutnya pada tahun 1977 sampai 1981, beliau menjadi ketua MUI pertama kali dalam sejarah di Indonesia. Dan selanjutnya pada tahun 1978
sampai 1981, beliau menjadi wakil presiden urusan kesejahteraan rakyat. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu 1981, beliau wafat pada usia 73 tahun, tepatnya di Jakarta. Penamaan Tafsir Al-Azhar tidak terlepas dari penamaan Masjid Agung Kebayoran Baru atau bisa disebut sebagai Masjid Agung Al-Azhar oleh Rektor Universitas Al-Azhar Syekh Mahmud Saltut. Awal penafsiran disampaikan lewat kuliah subuh pada jamaah Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta. Dan penulisan tersebut dilakukan dari juz 1 sampai juz 19. Pada tahun 1962, pengajian atau telaah terhadap Al-Quran yang disampaikan lewat ceramah subuh tersebut dimuat di majalah Gema Ramadan. Pada hari Senin 27 Januari 1964, Buya Hamka ditangkap oleh penguasa Orde Lama karena dituduh melakukan rapat gelap yang bertujuan untuk menentang pemerintahan Soekarno. Beliau dipenjara selama 2 tahun. Di dalam penjara, beliau gunakan untuk menulis atau melanjutkan kembali penulisan Tafsir Al-Azhar. Setelah dipenjara selama 2 bulan di rumah, beliau gunakan untuk menyusun kembali atau meneliti penafsiran yang belum sempurna. Beliau sempurnakan dan pada tahun 1967 terbitlah Tafsir Al-Azhar 30 juz yang diterbitkan oleh Pustaka Islam Surabaya. Pada saat itu kondisi politik Indonesia sedang tidak stabil karena adanya agitasi dari Partai Kelompok Komunis Indonesia atau PKI dalam mendiskreditkan orang-orang yang tidak sejalan dengan pandangan mereka. Pada masa itu, ribuan aktivis politik ditangkap, di mana penangkapan ini merupakan strategi politik pemerintahan yang pada saat itu dipegang oleh kelompok komunis untuk menyingkirkan para tokoh politik muslim yang dianggap mengancam keadaan mereka. Mungkin cukup sekian penjelasan dari biografi Buya Hamka dan perjalanan Tafsir Al-Azhar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.